Shalom. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan Tuhan menyampaikan kepada kita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita di ibadah kita pada minggu ini. Kiranya kita bisa melakukan ibadah kita hari ini dengan sukacita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 3. Allah yang besar, bagai bunga kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka sinarmu menyerang. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup yang lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi semuanya yang kau cipta, menerankan sinarmu. Naikkan puji bagimu, padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini.
Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 2 dan ayat 3. Kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang akan. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-7 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat 11. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka, mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku.
Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kita sama-sama membaca. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Negeri Zulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap. Dan air mata akan segera reda. Aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita renungkan sejenak di dalam hati kita segala perbuatan yang sudah kita lalui semasa hidup kita, yang mungkin tanpa kita sengaja telah melakukan dosa. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan kepada-Nya. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami,
kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 2 dan ayat 3. Tuhan bimbing aku di jalan-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu ku berserah. Dan bila tak ku rasa kuasaku, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga aku selalu bersama-Mu. Firman Tuhan petunjuk hidup baru bagi kita tertulis di Ayub pasal 28 ayat 28. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama bermohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayat 3. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itulah kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bahkan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat,
haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah yang hidup pada minggu kita hari ini. Mari kita baca responsoria Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Di ayat 35 kita membaca bersama-sama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Mari kita baca bersama-sama supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema yang boleh kita pergumulkan pada minggu hari ini, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hal beriman ini sering menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen di zaman sekarang. Lalu pernah seseorang bertanya, apa bedanya orang beriman dengan orang percaya? Lalu manakah lebih baik? Cukupkah hanya percaya atau benar-benar mengimani? Oleh karena itu mari bersepakat Bapak Ibu bahwa percaya dengan beriman itu berbeda. Lalu mari kita memilih, tidak cukup hanya percaya tetapi mengimani. Aku percaya di zaman sekarang, di minggu-minggu terakhir sangat banyak begal. Tetapi saya tidak mampu mengatakan mengimani semua begal itu karena memang murni hanya untuk membuat kerusuhan saja. Saya juga tidak berani mengatakan untuk mengimani bahwa begal itu hadir hanya untuk mewujudkan keinginan atas kebutuhannya. Kenapa? Karena saya belum pernah bertemu langsung dengan begal itu. Karena saya belum pernah berbicara langsung dengan siapapun yang menetapkan dirinya menjadi seorang begal. Tetapi saya percaya Yesus datang dan hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena sudah saya imani. Betapa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, bukti dari Dia yang kupercaya itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Dia datang, hidup, mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan saya imani itulah keadaan yang sebenarnya. Tidak ada yang tidak mungkin.
dari semua yang dinyatakan oleh Yesus yang saya percaya, maka saya beriman hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat di dalam Allah Bapa yang tetap hidup di dalam hati kita orang percaya melalui Roh Kudus. Maka berbeda ya Bapak Ibu, tidak cukup hanya percaya, imani. Lalu tema kita beriman. Sudahkah kita semua orang yang beriman? Harus. Orang Kristen harus beriman. Jangan hanya memiliki KTP sebagai Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Harus orang yang beriman. Maka kita hadir dalam keteduhan dalam ibadah hari ini. Lalu bukti buah orang yang beriman berani bertumbuh, berani membuktikan dan mewujudkan buah imannya dalam hidup yang selalu bertumbuh. Bukan hidup yang kaku, bukan hidup yang mati, bukan hidup yang tidak mau bertumbuh. Tetapi orang beriman harus membuktikan pribadinya sebagai hidup yang bertumbuh, tentunya di dalam Tuhan. Mari kita selidiki apa yang diinginkan oleh tema kita pada minggu hari ini, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika pada minggu hari ini kita disuguhi dengan dua perumpamaan secara bersamaan yang seolah-olah kelihatan berbeda, namun saling berkaitan. Yesus kembali mau memperkenalkan kerajaan Allah itu karena banyak yang ragu, banyak yang kurang yakin, banyak yang tidak mengimani hadirnya Yesus sebagai Mesias, membuktikan, mewujud nyatakan kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan sedang mempersiapkan kerajaan Allah yang akan datang bagi orang yang mau percaya, beriman kepadanya. Tetapi ternyata bukan hanya di zaman yang edan sekarang, pada zaman pelayanan Yesus pun banyak orang yang ragu-ragu, banyak orang yang kurang yakin atas kehadiran Mesias untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Maka kalau kita baca keseluruhan Injil Matius pasal 13 ini, ada 7 perumpamaan dinyatakan oleh Yesus, dan salah satu diantaranya menjadi khotbah kita hari ini dan sudah menjadi epistel di minggu yang lalu kita pergumulkan dalam ibadah di sektor-sektor. Hari ini kita disuguhkan dengan 2 perumpamaan sekaligus. Yang pertama, perumpamaan tentang benih yang sangat kecil. Perumpamaan tentang biji yang sangat kecil, yaitu biji sesawi. Firman ini mau katakan bahwa permulaan yang sangat kecil akan mampu membawa dampak yang sangat besar. Yesus sendiri mengatakan tadi, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Berarti ada aksi ya Bapak Ibu, ada gerakan yang diambil dan ditaburkan. Lalu benih yang kecil ini tumbuh, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbunga. Itu yang menjadi khotbah di pertanyaan epistel minggu yang lalu. Benih yang baik yang dipilih oleh penabur benih dalam epistel minggu yang lalu ditaburkan. Namun tempat penaburannya berbagai macam. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah yang bebatuan, ada semak duri, lalu ada tanah yang subur. Yang menerima dengan sukacita benih yang baik ini, dan benih yang baik ini tumbuh baik, berbunga, berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Buahnya berlimpah-limpah, 30 kali lipat, 60, 70,
bahkan 100 kali lipat. Lalu biji sesawi yang disampaikan oleh Yesus menggambarkan perbuatan kecil mewujud nyatakan kerajaan sorga pada hari ini. Katanya di zamannya Yesus menyampaikan khotbah ini, biji sesawi ini benih yang paling kecil. Tidak perlu kita bahas untuk zaman sekarang, karena pada saat itu Yesus tidak membawanya ke laboratorium. Kalau mungkin sekarang, karena semua orang makin kritis, apa iya? Lalu pergi ke laboratorium, diperiksa, dan ada bukti yang menyatakan ternyata tidak biji sesawi yang paling kecil. Tapi Yesus memiliki hal berbeda dari semua orang untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Yesus melihat dari apa yang boleh gampang dilihat oleh orang yang mendengar. Pada saat itu sangat dekat dengan mereka biji sesawi pada zaman itu. Memang biji sesawi ini yang paling kecil. Kalau banyak buku menuliskan, katanya harus 750 biji baru dapat 1 gram. 21.000 biji sesawi baru dapat 1 ons. Berarti sangat kecil ya Bapak Ibu. Bahkan hanya 1/21.000 biji yang ditaburkan tadi menghasilkan satu tumbuhan yang besar. Bahkan dikatakan melebihi dari semua jenis sayuran, jenis kacang-kacangan pada zamannya. Jika benih itu tumbuh, maka ketinggiannya kurang lebih 2 sampai 3 meter. Maka dikatakan karena besarnya seolah-olah menjadi seperti pohon, burung-burung pun hinggap. Burung-burung pun mampu berteduh, menikmati kesejukan, ketenangan, dan kedamaian. Dari biji yang paling kecil, dari hal yang paling kecil, mendatangkan perbuatan yang sangat besar. Demikian Yesus mau katakan hal kerajaan sorga. Yesus mau memulai pengajarannya tentang kerajaan sorga itu dari sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia, tetapi akan mungkin menurut Tuhan. Lalu mari kita perhatikan bagaimana Yesus melalui pelayanannya hadir dari satu tempat ke tempat lain. Bukan seperti saya tadi datang dari Kampung Lalang, naik mobil sampai ke gereja ini. Tetapi Yesus berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Dari masa kecilnya hingga dewasanya. Apakah Yesus senantiasa diterima? Seperti kehadiran saya saat ini diterima di gereja ini? Tidak. Bahkan dari hal yang sangat sederhana pun Yesus lakukan tidak diterima. Bahkan sampai ke tempat kelahirannya, apa yang orang banyak katakan. Mana mungkin anak dari tukang kayu itu menjadi pemberita Injil. Ternyata ditolak. Tetapi Yesus tidak menolak keadaan. Hal sederhana, hal kecil dia lakukan, tetapi buahnya gereja bertumbuh hingga saat ini, bahkan hingga Maranatha. Bapak Ibu, pemberitaan tersebut, pelayanan Yesus yang sederhana tersebut membawa banyak orang dari segala sudut dan dari segala bangsa ikut masuk dan ambil bagian untuk mengenal dan hidup dalam kerajaan surga. Seperti burung-burung yang datang bertengger, berdiam, kalaupun harus pergi lagi, kembali datang, berteduh, menikmati kesejukan di pohon atau buah sesawi tadi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apalagi yang mau kita lihat dari perumpamaan tentang
biji sesawi ini, sekali lagi bahwa kerajaan Allah itu ternyata dimulai dari hal yang kecil. Ternyata Yesus tertarik untuk mengubah hati dan kehidupan manusia satu persatu dijangkaunya dari hal yang kecil. Yesus tidak mencari orang yang paling pintar. Yesus tidak mencari orang yang paling hebat, tetapi dia mencari orang yang berdosa, yang tahu bahwa orang berdosa itu membutuhkan juru selamat. Yesus menjangkau itu dari caranya yang sangat sederhana, meninggalkan pesan Injil yang hidup itu untuk saat itu tidak diterima, tetapi bukan berarti tidak dilanjutkan. Ditanamkan hal yang kecil, disampaikan hal yang sederhana, pada waktunya akan bertumbuh juga. Dengan cara seperti itulah Bapak Ibu, kerajaan Allah bekerja, dimulai dari hal yang sangat kecil dan pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan bertumbuh menjadi sangat besar. Mungkin ini yang mau dikatakan oleh Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia juga pasti tidak akan menjadi benar dalam perkara-perkara besar. Maka jangan pernah merasa kecil hati ya Bapak Ibu. Kecil-kecil cabai rawit katanya ya. Tapi kalau yang kecil itu digigit, dimakan, dan terus digigit lagi, dimakan lagi, kita semua sama-sama tahu apa akibatnya. Jangan pernah berkecil hati. Daud orang yang kecil yang tidak dianggap, lalu memang selalu mengatakan dirinya sebagai orang yang kecil. Tapi perbuatannya besar. Dia katakan dalam epistel tadi, saya orang yang kecil dan miskin ini. Tetapi dalam Tuhan, dalam seruannya kepada Tuhan, dia tidak pernah menggentarkan dirinya yang kecil dan yang miskin itu. Dalam pengakuannya sebagai orang kecil dan miskin menjadi satu alasan semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan, aku orang kecil dan miskin, dengar seruanku. Tolong aku tahu Engkau melebihi dari semua hal yang kulihat dan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu dia lakukan dari apa yang dia mampu. Dia kerjakan dari apa yang dia mampu. Maka mari pergi, tidak hanya duduk dan berdiam. Mari lakukan apa yang boleh kita lakukan. Dari hal kecil akan lahir buah yang besar. Kemudian bagian yang kedua, kerajaan Allah awalnya tersembunyi namun tersebar bahkan ke ujung bumi. Dikatakan tadi, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bapak Ibu, dikatakan bahwa 1 sukat itu sama dengan 12 liter. Berarti 3 sukat itu kurang lebih 36 liter. Ragi yang kita kenal sekarang ibu-ibu perempuan, panir ya, kalau kita beli panir hanya Rp2.500. Kalau kita mau mengadon kue untuk 1 kilo, bahkan hanya sepertiga dari yang harga 2.500 itu. Dipukul, dibiarkan, ditutup, lalu untuk menit selanjutnya menyatu, tidak kelihatan mana panirnya, mana raginya. Tetapi menjadikan hal besar. Dari 3 sukat itu mampu untuk membuat 1 roti yang sangat besar. Abraham juga pernah katakan kepada istrinya Sarah, ambillah 3 sukat tepung
dan buatlah satu kue gulung yang besar untuk disajikan kepada Allah yang hadir dalam 3 rupa tamu yang sedang berkunjung ke kediamannya. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang ragi ini? Hal kerajaan sorga itu juga tidak harus nyata, bajunya hitam, stolanya hijau, lalu sepatunya hitam, rambutnya hitam, maskernya biru dan lain sebagainya. Tetapi lakukan, kerjakan seolah-olah tidak kelihatan. Tidak perlu dengan bersorak-sorai, berkoak-koak, menunjukkan atribut dan membuktikan aku hebat dan aku besar. Tetapi kerjakan, masuk ke dalam diakoni sosial. Hal yang nyata ya Amanginang Parhalado, juga Bapak Ibu sekalian, menjadi bukti dari perumpamaan tentang ragi ini di tengah-tengah gereja kita. Tidak perlu hanya mengatakan ini loh GKPI Pamen hadir, membesuk orang yang sakit di rumah sakit, menghibur orang yang berduka. Tidak perlu menyatakan atributnya, tetapi datanglah seperti Yesus menjangkau, melihat, memperhatikan dan melakukan hal yang kecil itu. Ketika kita datang berdoa ke rumah jemaat yang sakit, ketika kita datang membesuk jemaat yang di rumah sakit, menghibur orang yang berduka, bertanya kenapa sudah sangat lama tidak ke gereja, bertanya kenapa selalu menangis dan lain sebagainya, itulah ragi. Itulah perumpamaan tentang ragi yang mau dikatakan oleh Yesus bahwa kerajaan surga itu mari kita nyatakan dari hal yang kecil. Tidak sekarang buahnya, tetapi seperti ragi yang masuk ke dalam, pada waktunya akan membuahkan hal yang besar. Bukan hanya orang yang kepadanya ragi itu nyata, bukan hanya kepada orang yang kehadiran kita itu nyata, tetapi seperti ragi ini membuahkan hal besar kepada unsur yang lain. Orang yang merasakan itu dari kita akan dirasakan oleh orang yang lain dari yang merasakannya dari kita sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Allah, maka yakinlah kemudian hari dia akan berdampak besar seperti biji sesawi dan juga ragi yang sedikit itu. Seorang bapak pernah mengajak putrinya ke tepi pantai, lalu ketika pantai ini sangat tenang, ayahnya katakan kepada anaknya, perhatikanlah batu kecil ini. Lalu dia lemparkan, kira-kira apa yang terjadi anak-anak muda? Kalau kita lempar batu ke kolam yang tenang atau ke pantai, apa yang terjadi? Akan terjadi gelembung. Lalu anaknya katakan, apa artinya Pak? Perhatikan sekali lagi, kata bapaknya, ini batu kecil. Lalu dilempar sekali lagi, menghasilkan gelembung beberapa kali. Lalu menunjukkan ada gelombang air yang menurut anak kecil tidak mungkin dihadirkan oleh batu yang sangat kecil ini. Demikianlah hal kerajaan surga. Jangan paksakan dirimu melakukan hal yang besar. Tetapi Yesus katakan, mulailah dari diri sendiri, dari kata-kata, dari langkah, dari perbuatan kecil, akan mengakibatkan gelombang buah yang besar, bukan pada waktunya manusia, tetapi pasti pada waktunya Tuhan. Menjadikan hidup ini lebih bermakna, tidak selamanya Bapak Ibu diukur dari sesuatu yang besar. Setuju Amanginang? Ya ya. Untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna, tidak selamanya diukur
dari sesuatu yang besar. Tetapi juga ketika kita mau melakukan hal kecil, hal sederhana, kemungkinan besar akan membawa dampak bagi kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk menjadi berkat seperti biji sesawi, bahkan akhirnya lebih besar dari semua jenis sayuran. Katanya mari kita baca nanti dalam literatur yang sangat banyak dari buah sesawi ini, sayuran sesawi ini sejenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kesembuhan bagi tubuh manusia. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Supaya kita menjadi seperti tumbuhan sesawi. Bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan manusia, tetapi menjadi tempat berteduhnya burung-burung. Tempat berlindungnya dari panas dan mendapatkan ketenangan di dalamnya. Kalau Paulus katakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu orang-orang percaya itu disukai banyak orang? Dan melalui hadirnya orang percaya, banyak orang yang akhirnya diselamatkan, dibaptis, percaya kepada Yesus. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena cara hidup orang yang percaya itu menunjukkan diri selalu seperti manusia baru. Orang yang beriman, yang bertumbuh di dalam Tuhan itu menunjukkan cara bicara yang selalu baru, perilaku yang selalu baru, senantiasa semakin seperti pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dalam hidup orang yang beriman itu seolah-olah menjadi pribadi yang seperti transformer, mengubah kehidupan orang di sekitarnya. Seperti garam dan seperti terang dunia. Jadilah garam yang selalu membawa pengaruh. Bahkan untuk makanan yang manis pun garam sangat dibutuhkan. Jadilah terang. Bahkan bukan hanya dalam situasi gelap. Di situasi terang saat ini pun. Bahkan lampu yang terang ini sangat kita butuhkan. Jadilah menjadi orang Kristen yang membawa pengaruh baik. Bukan justru membawa pengaruh yang meredupkan. Jadilah orang Kristen yang berkarakter Kristus, bukan yang tidak memiliki karakter sama sekali seperti Kristus. Oleh karena itu, firman ini mau katakan ketika kita pergumulkan orang yang beriman dan bertumbuh di dalam Kristus, akhirnya mau katakan selama berjuang ya Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, selamat bertumbuh di dalam Kristus, menunjukkan karakter Kristus. Tidak perlu kita jelaskan panjang lebar apa karakter Kristus yang sudah nyata melalui firman yang kita baca dan bahkan dalam kehidupan kita. Biarlah kehadiran kita dalam ibadah hari ini mampu menghadirkan karakter Kristus di sekitar kita, sehingga kehadiran begal yang kita takuti saat ini melalui cara bicara kita, cara bergaul kita, mudah-mudahan mampu mengurangi niat, usaha, kemungkinan jika ada dari tengah-tengah kita yang masih berniat ingin bergabung, biarlah hendaknya melalui firman hari ini mengingatkan kita pribadi yang beriman dan mau bertumbuh menjadi berkat bagi orang yang lain. Cintai, sayangi, rindukan seperti Yesus yang mencintai, menyayangi, dan merindukan hadirnya. Bukan hanya melihat-lihat saja,
tetapi menyampaikan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, hingga saat ini gereja bertumbuh, mewujudkan, membuktikan kerajaan Allah itu ada. Dan iya, jangan bermimpi Bapak Ibu, jangan bermimpi anak-anak kami muda-mudi, kita sedang hidup mencari kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu sudah nyata sekarang. Maka dalam kerajaan Allah yang nyata melalui hidup kita ini, lakukan apa yang menjadi bagian. Kerjakan hal yang kecil sembari berdoa seperti doa Daud tadi. Karena doa mampu mengubahkan segala sesuatu. Saat keadaan dalam lagu pujian dikatakan tak seperti yang kita bayangkan. Tetapi kalau kita mau berpasrah diri dan berserah diri sebagai orang kecil, sebagai orang yang menurut kita tidak berarti apa-apa di tengah edannya dunia yang sangat berkembang sekarang, serukan berserah kepada Kristus. Miskin aku Tuhan, kecil aku Tuhan, tetapi dalam Tuhan tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Kalau kita merasa kecil dan miskin, kerjakan apa yang boleh kita kerjakan. Tunjukkan karakter Kristus dalam dirimu. Selebihnya Tuhan yang berkarya. Seperti menumbuhkan biji sesawi menjadi besar. Dan mengubahkan 3 sukat tepung menjadi bagian yang boleh dinikmati banyak orang. Karena hadirnya ragi yang mempunyai pengaruh yang besar. Selamat menjadi pribadi yang beriman Bapak Ibu, dan selamat bertumbuh senantiasa di dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu yang boleh mengubahkan hati kami untuk semakin mengimani betapa baiknya Engkau Tuhan, memperkenankan kami bagian kecil dari luasnya samudra, besarnya dunia ini, menikmati berkat Tuhan melalui segala hal yang boleh menjadi bagian kami. Firman-Mu mengajari kami untuk tetap setia menjadi pribadi yang beriman, mau bertumbuh di dalam Tuhan, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, supaya bukan hanya kami, tetapi dunia ini mengenal betapa Engkau baik bagi semua orang. Pakai kami Tuhan melalui semua hal yang ada pada kami, menunjukkan karakter Kristus melalui segala hal yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebersamaan kami dengan seluruh warga jemaat Tuhan dalam persekutuan kami dengan Engkau dalam ibadah kami hari ini. Kami tahu Tuhan ibadah kami sangat jauh daripada sempurna, tetapi iman kami, ibadah kami menjadi pujian, ada hormat syukur kami kepada Tuhan. Dan olehnya setelah peribadahan ini berakhir, berkat Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati seluruh jemaat Tuhan untuk semua hal yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka. Kiranya semuanya berpengharapan bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan indah pada waktunya. Berkati seluruh jemaat yang sedang mensyukuri hari kelahiran mereka, hari ulang tahun pernikahan mereka, pada minggu bahkan pada bulan ini. Semuanya Tuhan berkati dengan panjang umur, sukacita, kebahagiaan. Berkati jemaat yang sedang sakit, bilur-bilur cinta kasih Tuhan boleh menyembuhkan semua orang yang sakit melalui makanan dan minuman, obat yang mereka makan. Perpanjangan cinta kasih Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna kepada setiap yang sakit. Berkati jemaat yang berduka cita, biarlah semua dapat mengimani di balik duka, seperti hadirnya pelangi akan ada sukacita yang melimpah. Berkati jemaat Tuhan yang akan menerima pemberkatan pernikahan untuk hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan mencukupkan semua hal yang mereka perlukan. Berkati program gereja ini yang juga akan mengadakan sidang majelis jemaat untuk membicarakan tim penggembalaan GKPI
di tempat ini. Kiranya hadirnya tim penggembalaan boleh membuahkan hal yang baik seperti biji sesawi dan juga radi, menghadirkan cinta kasih Kristus menjangkau kebutuhan setiap jemaat untuk semakin mengenal betapa Yesus Kristus Raja Gereja itu benar-benar sangat baik bagi semua orang. Banyak hal Tuhan yang masih ingin kami minta kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahkan lebih dari apa yang kami inginkan, Tuhan pasti mencukupkan semua hal yang kami perlukan. Jika kami imani seperti yang Tuhan inginkan, kami tetap yakin berserah diri, berpasrah diri hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajak kami senantiasa beriman dan bertumbuh di dalam Engkau. Hanya di dalam Yesus, terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, akulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika aku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Firman Tuhan menggugah hati kita memberikan persembahan yang terbaik. Kami baca dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita serahkan persembahan kita.
Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan aku bersandar hidupku dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.